satu-satunya bisnis direct selling di dunia, satu-satunya yang mengajak para distributornya tidak hanya untuk sukses secara dunia, tetapi juga harus sukses secara akhirat. Artinya Anda jalankan bisnisnya sekaligus dengan spiritualitasnya. Itu cuma satu-satunya PTBS, Pak. Karena ini menjalankannya dengan dua hal yang berbeda ini jadikan satu, Pak. Makanya PTBS itu saya yakin sampai kapanpun dia susah sekali untuk bangkrut, untuk rugi, untuk bermasalah. Itu susah. Apa sebab? Ada keterlibatan Allah di dalam usaha ini. Makanya Anda tidak heran dalam waktu kurang dari 3 tahun atau 4 tahun sekarang ini, seperti Pak Danalis barusan ngomong, itu sudah ada ribuan orang sudah berhasil melalui PTBS ini, dan ribuan orang ini menyadari bahwa hasil yang beliau terima itu adalah pertama-tama kebesaran Allah yang mengantarkan mereka menjadi berhasil, dan mereka kalau sudah berhasil, bagaimana keberhasilan yang diterima itu mereka juga harus berikan kepada orang lain. Dan itu Anda perlu catat, saya bilang sama Pak Ustadz, bahwa memberi kepada orang lain itu bukan hanya di Al-Quran yang ada tulisannya. Semua agama itu ada di kitab suci itu memberi ke orang lain, itu hukumnya wajib. Karena apa? Rezeki yang kita terima itu sekian persen itu bukan milik kita, milik orang lain. Pertanyaannya, kita sudah berikan apa belum? Ternyata hampir 90% saya yakin belum bisa memberikan itu dengan berbagai macam alasan. Tapi Anda lihat di PTBS ini, kita diajak melalui SLC supaya kita disadari bahwa apa yang kita terima itu bukan 100% milik kita. Kita harus menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain. Wah, ini yang menarik. Lalu yang kedua, dia nanya sama saya, si Pak Ustadz ini. Lalu apa yang membuat Anda sebagai seorang pengusaha kok mau jalankan masuk di PTBS? Usaha saya itu modalnya miliaran, untungnya kecil, resikonya tinggi, waktunya lama. Saya masuk di PTBS, modalnya kecil, untung besar, waktunya cepat, tanpa risiko, tidak ada pusing. Dan itu saya buktikan sebagai pengusaha. Saya masuk di sini, ternyata 3 bulan loh, saya terima kurang lebih 600 juta tuh dari PTBS ini. Makanya dengan marketing plan PTBS yang begini mudah, yang ownernya berusaha untuk menolong banyak orang terlepas dari hutang dan riba ini, sebenarnya saya boleh katakan itu, kalau orang tidak berhasil di PTBS itu terlalu bodoh-bodohnya orang itu. Kebenaran. Orang ini tidak mengerti nih, orang ini perlu banyak belajar. Kenapa? Anda mau cari semua direct selling yang ada, yang sudah pernah ada di Indonesia ini, secara marketing plan, secara produk pun tidak ada loh yang menang dengan marketing plan-nya PTBS. Tidak ada yang menang. Nah, kalau Anda tahu sudah marketing plan terbaik, bisnis yang dinyatakan syariah, produk terbaik, kerjanya dibantu oleh tim leader, lalu di mana sulitnya? Tidak ada sulitnya, sepanjang orang itu mau. Tapi yang paling kita harus ingat, Anda kalau masuk di PTBS ini, Anda jangan mau cari bagaimana saya untung, tapi pikirlah bagaimana orang lain itu bisa untung. Orang lain itu bisa sukses. Dengan Anda membuat orang lain sukses sebanyak mungkin, otomatis Anda pasti lebih sukses. Jadi teori gampangnya, lalu ngapain Anda pusing-pusing pikirin dirimu sukses? Pikirin aja orang lain sukses. Dakwah aja sebanyak-banyaknya. Buatlah mereka bisa lunas hutang bebas riba semua. Semakin banyak orang yang lunas hutang bebas riba, terima ribatnya, pasti kita jauh lebih banyak daripada orang-orang itu semua. Contohnya banyak. Saya kayak Pak Adan hari ini terinspirasi buat saya. Atau janganlah kalau Pak Adan terlalu jauh. Contoh orang sebelah saya yang saya bilang, berapa waktu lalu saya remehkan beliau. Saya usir, kenapa? Saya pengusaha yang datang, ibu rumah tangga. Satunya pensiunnya pegawai negeri, satunya pegawai negeri. Bicara sama saya soal bisnis. Ini orang gila apa ini orang gila. Daripada pusing-pusing saya, pergi. Tapi hari ini saya bertobat. Benar. Saya nangis terseduh-seduh dulu di mana tuh, di SLC. Saya pikirnya lagi ini, beliau ini orangnya
fly teller kayak gini bisa terima rebate banyak loh. Inspirasi banget saya. Orang kayak gini aja bisa, lalu jalan-jalan bisa rekeningnya berbunyi terus. Lalu kenapa saya yang pengusaha itu harus pusing dulu, kerja dulu, ngurusin karyawan, baru dapat uang? Lah lebih baik ini saya ikuti jalannya. Ini benar, ternyata benar. Hanya dalam waktu singkat. Hari ini rekening saya juga walaupun belum banyak seperti beliau atau apalagi Pak Nanari, tapi bunyi juga. Iya. Tadi malam Anda tahu ya, jam 12 malam jaringan di beliau nih, course lain saya, nggak ada untung buat saya. Itu kepala kantor pariwisata Kabupaten Kebumen. Saya tunjukin pendapat saya perharinya. Wow, heran ya. Heran. Bapak, mohon maaf, saya bukain aja. Satu hari saya dapat berapa sini, Bapak lihat. Ini, bukain. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Kok bisa kayak gini, Pak? Makanya, Bapak biar pejabat, bayarannya kan 1 bulan sekali kan. Anda lihat ini nih, pakai celana pendek, baju kaos, ini tiap hari bayarannya gini loh. Akhirnya apa Pak Hari? Masuk langsung priority juga di PTBS tadi malam. Tadi malam Pak, saya pikir itu Pak Analis, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.